uang Pak Abu ini jangan dipakai, simpen saja di bank, pinjem ke bank, nanti dicicil karena Pak Abu tiap pekan ada penghasilan. Dulu saya mengatakan, apa pekerjaan Pak Abu? Jual beli barang bekas. Apa saja orang bekas ya nggak dibeli. Ya bekas tidak baik kita baikkan. Itu kan jual beli barang bekas. Jangan-jangan saudara juga ada barang bekas. Terus gimana cara ikutnya? Kamu membeli tanah, wakafkan ke Al-Zaitun. Lah kok pada mau? Banyak orang yang mau. Sehingga manusia Indonesia yang otaknya curiga terus. Padahal Pak Kiflan yang namanya ketika itu penguasa tentara dan Intel nggak curiga. Apa buktinya nggak curiga? Bergabung sampai hari ini. Pertama yang ditanya itu dananya dari mana? Ngerampok ya. Dan Panji Gumilang kalau ngerampok lehernya habis sudah. Oh, cuci otak. Gimana nyuci otak? Otak saya aja kemarin dicuci oleh dokter Terawan. Ya. Ini otak saya ini menurut dokter Terawan sehat, jadi bersihkan. Artinya dicuci otak, masa mencuci otak lain? Ini bahasa yang orang-orang yang cerdas-cerdas itu mengatakan begitu. Ditulis buku, macam-macam. Dipenjarakan. Saudara-saudara, dalam penjara itu, saudara membayangkan yang seru kan? Enggak seru, enggak apa. Saya dalam penjara menjelang tidur itu menyanyi Indonesia tanah air kita, diikuti oleh orang satu. Kalau belum menyanyi belum tidur. Malah kalau dibuka pintu, kok lambat tadi nyanyinya? Sedang lambat aja. Setelah nyanyi Indonesia tanah air kita, senyap tidur. Ternyata sekarang diikuti di Gelora Bung Karno itu, sambil tepuk tangan mengalahkan Saudi. Ada orang yang bertanya, mengapa Saudi itu kok kalah? Loh, kalah lah. Negara yang sudah ada didirikan oleh Muhammad Rasulullah dirubah, sertifikatnya diganti, akte notarisnya diganti. Bukan akte notaris Madinah Al-Munawwarah dipimpin oleh Muhammad Rasulullah dan seterusnya, mestinya dirubah akte notarisnya menjadi Saudi Arabia. Pantas dikalahkan oleh ketuhanan yang Maha Esa. Memang Saudi itu segalanya? Tidak, Mas. Apa tadi Pak dari UIN tadi? Ada turunan Abu Jahal. Turunan Abu Jahal sampai ke Bahrain. Takut kalah oleh ketuhanan yang Maha Esa, dia nggak berani datang ke sini. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum melanjutkan menyampaikan saran pada pelaksana,
kalau mengundang narasumber jangan pernah dibatasi. Ini penting. Dalam ilmu beras, ini beras mau dijadikan beras mutiara. Kuliah di kelas ada batas waktu, sudah menjadi sarjana belum dilepas, disempurnakan oleh penyosok supaya menjadi beras yang super premium. Ilmu yang disampaikan ini jangan formalitas saja yang menyampaikan. Ini sesungguhnya adalah hari untuk memberikan kader yang sudah S1 ini paham akan dirinya tatkala di kelas kuliah belum didapatkan. Maka kalau mengundang, sekali lagi jangan pernah dibatasi sampai pemakalah atau pemberi materi capek sendiri. Paling tidak enak sedang bicara terus dikasih peringatan. Ini bukan lembaga perguruan tinggi cara begini, dan bukan cara yang ilmiah, hanya cara memenuhi prosedur. Nggak betul ini, koreksi. Ya sudah, selanjutnya kita lanjutkan. Kalau nggak diawali begini, nanti selamanya ganggu. Titik bawa kertas 11 menit. Alhamdulillah. Saudara-saudara, terima kasih pada penyelenggara dan pada rektor dan jajarannya, dan khususnya para undangan yang memberikan input keilmuan di hadapan para the best human material, karena sudah mencapai kesarjanaannya. Selanjutnya, karena diberi kesempatan terakhir, mungkin nggak berani menyampaikan terus peringatan. Mudah-mudahan sampai capek lah. Kita sebagai bangsa bernegara yang namanya Indonesia, kita harus paham Indonesia itu apa. Indonesia mulai ada dan didengungkan oleh anak bangsanya baru lahir tahun 28 bulan 10 tanggal 28. Orang mengenal Sumpah Pemuda. Setelah saya baca atau kita baca, selama kita hidup dan selama Indonesia merdeka, itu bukan Sumpah Pemuda, itu proklamasi anak bangsa yang sedang dalam penjajahan, yakni bangsa apa kita ini kok dijajah? Mungkin karena tidak punya bangsa kita ini, karena kita ini egois. Ada yang menamakan Jong Islami Tenton, ada yang menamakan Jong Java, Jong Sumatera, dan lain-lain. Itu tatkala menjelang 28 bulan 10 28. Tapi sebelum itu juga
sebelum Belanda menjajah Indonesia. Ketika itu sejarah tidak mencatat bangsa apa yang dijajah oleh Belanda itu, atau dijajah oleh PT Belanda yang menamakan VOC, atau sebelumnya tatkala Portugis masuk ke Melaka dan kemudian minta dihantar oleh nelayan atau pelaut dari Gresik supaya menemukan tempat yang sedang dicari, diantarlah ke Ternate penghujung tahun 1511. Kemudian 21 tahun kemudian datang lagi dari bagian barat, yakni Spanyol, masuk di Tidore. Ketika itu baik Portugis yang masuk ke Ternate, Ternate sudah Islam. Bangsa apa ketika itu? Indonesia, sejarah Indonesia belum ada yang menamakan bangsa apa. Spanyol masuk pada Tidore 1621, juga belum tahu bangsa apa ketika itu. Kemudian Brunei de Oost Indies Company dibentuk tahun 1602, masuklah ke Maluku Ambon, juga belum tahu bangsa apa ketika itu. Sampai hampir 200 tahun VOC kembali jadi VOC baru, yakni Vergaan under korupsi, juga belum tahu bangsa apa. Kemudian 1800 baru pengalihan dari PT, katakan BUMN-nya Belanda, masuk ke negara, baru dijajah oleh Belanda. Belum lama datang pula yang namanya utusan Napoleon Bonaparte 1803 atau 6. Bangsa apa yang dijajah? Belum ada nama. Kemudian 3 tahun Prancis menjajah, tukar daripada Belanda, karena Belanda dikuasai oleh Prancis, maka datang Gangles, utusan daripada Prancis yang orang Yahudi yang dekat dengan para ulama. Kemudian hanya sampai 3 tahun datang pula penggantinya Raffles 11 sampai 16. Bangsa apa ketika itu? Belum punya bangsa. Barulah setelah Belanda mencapai kekuatannya di tempat negara yang kemudian menjadi Indonesia ini, membuat satu kegiatan kultur stelsel, hasilnya miliaran gulden, dibangunlah Amsterdam, dibangunlah New York sebagai pusat Belanda di Hindia Belanda Barat. Bangsa apa itu yang membangun? Belum ketemu bangsa apa. Barulah setelah Belanda ini menguasai Nusantara dari Merauke sampai ke Sabang tahun 1904, Aceh ditaklukkan, baru membuat program di tahun 1905 yang kita kenal dengan politik etis. Disitulah baru ada bahasa Hindia Belanda Barat. Barulah anak bangsa ini dididik, yang tadinya tidak mendapatkan pendidikan, baik dari sultan-sultan, sultan di Jawa, bukan sultan Jawa menurut Tahlil ya, sultan di Jawa tidak mendidik, sultan di Sumatera tidak mendidik, sultan di Maluku
tidak mendidik. Baru datang pendidikan dari Belanda. Ternyata tidak terlalu lama bangsa ini tatkala dididik menjadi bangsa yang punya harga diri. Kita tahu pengarang lagu Indonesia Raya lahir 1903. Namun di tahun 28 sudah menciptakan filosofi negara dari Indonesia Raya stansa 1, 2, dan 3. Dan hari ini dilupakan bangsanya sendiri. Kalau kita berjalan berdasar Pancasila dan merunut isi daripada anthem Indonesia Raya, itulah isi Indonesia yang sebenarnya. Baik. Setelah dididik, sadar semua. Kalau kita membaca sejarah, orang-orang yang menciptakan yang katanya Sumpah Pemuda, yang menurut saya itu adalah proklamasi pertama. Proklamasi pertama itu pemuda semuanya, dan dari seluruh etnis Indonesia Timur, Sumatera, Kalimantan, yang muslim, yang non-muslim, semua melebur jadi satu. Apa yang difikirkan ketika itu sebelum keluar yang bahasanya Sumpah Pemuda? 1, pendidikan. 2, demokrasi. 3, persatuan. Barulah keluar paginya setelah 2 hari berdiskusi, keluar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Ini bangsa yang dibuat oleh anak negerinya, negara yang dibuat oleh anak negerinya, bahasa yang dibuat oleh anak negerinya. Jadi, saudara-saudara, Indonesia itu tidak ada sebelum tahun 28. Ada baru senyap. Partai Komunis Indonesia tahun 26. Partai Nasionalis Indonesia tahun 26. Belum paham Indonesia seperti apa. Baru setelah Indonesia itu dikuasai oleh anak bangsa, dipilihlah sebagai tanah air, nama sebuah tanah air. Yang sekarang rujukannya sering mengatakan, oh, Indonesia adalah lanjutan dari Majapahit. Tidak. Lanjutan dari sultan-sultan. Tidak. Ini harus kita paham. Indonesia diproklamirkan oleh pemuda-pemuda Indonesia. Bangsanya dinamakan oleh anak-anak pemuda bangsa itu, dan bahasanya. Mengapa tidak mengatakan bahasa Melayu? Mengapa tidak dipakai bahasa Jawa? Mengapa tidak dipakai bahasa Sunda? Mempunyai bahasa sendiri, bahasa Indonesia. Di dunia ini konon ada 5.000 bahasa. Ada 2 bahasa yang dibuat oleh anak bangsanya. 1, bahasa Esperanto yang sudah tidak ada penggunanya. 2, bahasa Indonesia digunakan oleh jutaan orang dan terus berkembang dan terus diakui oleh lembaga internasional. Bukan bahasa Melayu, walaupun dari rumpun Melayu. Saudara-saudara, ini dulu start kita Indonesia itu. Baru 17 tahun berjalan, keluarlah pemuda lagi yang agak senior memproklamirkan. Kalau tidak ada proklamasi pertama itu, maka Bung Karno tidak akan bisa mengatakan kami atas nama bangsa Indonesia. Tidak bisa. Nanti perebutan bangsa Mataram, bangsa Majapahit, dan lain-lain. Putus semua itu Indonesia. Kami atas nama bangsa Indonesia. Apa yang mau dimerdekakan? Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Indonesia. Hal-hal yang berkenaan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diatur dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, diplomatis sekali. Tahun 45, dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Namun belum konsekuen bangsa kita ini, belum mau menggunakan Undang-Undang Dasar 45, belum diucapkan Pancasila, lama sekali. Mengapa? Karena sibuk dengan mempertahankan kemerdekaan. Merdeka, dari wujud Indonesia sampai merdeka, bangsa Indonesia ini menggunakan ilmu pengetahuan untuk memerdekakan bangsanya. Baru setelah mempertahankan kemerdekaannya, berlumuran darah. Maka ada 10 November, Hari Pahlawan dan lain-lain. Kemudian terjadi diplomasi untuk mempertahankan Indonesia karena Belanda yang sudah KO daripada Jepang kembali lagi setelah Jepang ditaklukkan oleh Amerika. Pun Amerika ikut masuk dalam penjajahan kedua Indonesia. Inggris, kemudian Australia, tempat tinggalnya Belanda, Belanda sendiri, dan Amerika. Saudara mahasiswa sekalian, bangsa Indonesia yang terdidik berdiplomasi. Ketika itu penguasa Indonesia adalah Van Mook dan Van der Plas. Terjadilah berbagai apa yang dinamakan perundingan. Perundingan Cirebon gagal. Perundingan Renville. Mengapa dinamakan Renville? Di atas kapal punya Amerika namanya Renville. Dari sini juga mulai keluar pertentangan anak bangsa. Tidak setuju. Amiruddin, apa namanya, bukan Safruddin, Amir Syarifuddin bergerak bersama musuh tahun 48 mendirikan negara Soviet Republik Indonesia komunis, disikat oleh Tentara Nasional Indonesia yang diwakili oleh Siliwangi, yang keluar daripada garis Van Mook masuk Jogja Solo, menghabiskan gerakan 48 musuh. Kemudian disambung lagi tahun 49 karena ada garis Van Mook, hasil daripada perjanjian Renville. Ada Jawa Barat yang tidak setuju. Saya tidak mau meninggalkan Jawa Barat karena saya Indonesia. Kalau saya tinggalkan menjadi Belanda lagi. Keluarlah tokoh yang namanya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamirkan 7 Agustus 49 negara Islam Indonesia. Maka tetap Republik ada di Jakarta sampai ke Banten. Ini semua karena tidak menyetujui perjanjian Renville. Di timur keluar yang namanya pemberontakan Madiun, di barat keluar negara Islam Indonesia yang belum terselesaikan sampai tahun 62 selesai. Saudara-saudara, jangan pernah memejamkan mata dalam membaca sejarah dan membuka mata setelah ini dibuang. Baca selengkap-lengkapnya. Mengapa itu terjadi? Mempertahankan Indonesia. Mengapa? Karena Tentara Nasional yang Siliwangi meninggalkan. Pesan daripada Jenderal Sudirman, pertahankan itu wahai Kartosuwiryo. Pertahanlah Indonesia. Sudahkah ketika itu Undang-Undang Dasar 45 digunakan? Belum.
baru ada perjanjian Meja Bundar yang kemudian penyerahan kedaulatan tahun 49. Negara yang didirikan oleh Belanda untuk menerima penyerahan kedaulatan adalah Republik Indonesia Serikat, yang isinya seluruh ada, sampai negara Pasundan ada, negara Islam Indonesia ditinggal. Kemudian diterimalah penyerahan kedaulatan 27 Desember tahun 1949. Ketika pemerintahan Belanda tahun itu, panglima tertingginya adalah Jenderal Spoor, karena tidak setuju dengan perjanjian-perjanjian ini, dia mati karena tidak setuju. Kemudian panglima kita tertinggi, Jenderal Sudirman, karena saking gembiranya penyerahan kedaulatan, tidak lama setelah itu wafat. Kalau tidak salah 25 Januari Jenderal Sudirman wafat. Yang satu Belanda, Jenderal Spoor, meninggal karena kaget kok menyerah. Jenderal Sudirman meninggal karena gembira bisa merebut negaranya. Apakah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah berlaku ketika itu? Tidak diberlakukan. Maka di tahun 50 awal-awal ada tokoh pemuda yang sudah hampir senior, lebih dari 40 tahun, adik daripada generasi Bung Karno, anggota parlemen. Maka ada mosi integral, yaitu Dr. Muhammad Natsir, tokoh dari Partai Masyumi. Diterimalah itu setelah berunding dengan Partai Katolik, Partai Protestan. Diterima. Jadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kata Bung Hatta? Karena Bung Hatta berprinsip bahwa proklamasi itu 17 Agustus. Kalau saya punya prinsip pertama adalah 28/10/28. Kata Bung Karno, kata Bung Hatta, oh ini proklamasi kedua. Kalau saya, ini proklamasi ketiga. Sekarang dilupakan orang, siapa yang menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Muhammad Natsir, tokoh Masyumi, pimpinan Masyumi. Disingkirkan. Sampai sekarang orang tidak pernah membaca sejarah itu. Kalau saudara-saudara sampai hari ini tidak saudara bekali NKRI harga mati saja kalian ngomong, itu kamasalil khimar yahmilu asfaro, persis seperti khimar yang membawa beban berat tapi tidak tahu ujuk-ujuk masuk air nggak bisa naik. Muhammad Natsir itu yang menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sampai hari ini dikasih aksentuasi harga mati. Belum Undang-Undang Dasar 45. Dengan kesadaran Bung Karno bersama militer membuat dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Namun dalam perjalanan Bung Karno memasukkan ide besarnya Ustek Manipol yang isinya Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, kemudian ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin. Baru keluar Nasakom. Baru di situ terjadi perbedaan yang sangat mendasar. Andainya Bung Karno berdiri pada pandangannya dalam tulisannya sekitar tahun 30, hanya menyampaikan nasionalis, agamis, marxis, mungkin belum terjadi perpecahan yang besar. Karena sudah masuk Nasakom, komunis sudah menciptakan sesuatu yang pernah dihadapi oleh bangsa. Maka terjadi lagi Undang-Undang Dasar 45 yang baru dimulai
belum bisa berjalan dengan baik. Sambil Aidit tahun 48 Musso pulang dari Moskow karena masuk dalam lingkaran Komintern komunis internasional, memimpin pasukan di Madiun dan sekitarnya, meninggal. Ada tokoh pemuda Ahmad Aidit yang kemudian terkenal DN Aidit pergi ke Moskow. Tidak terlalu lama kembali lagi membentuk PKI baru, Partai Komunis baru. Hanya beberapa tahun menjadi pemenang di Indonesia. Setelah PNI, Masyumi dan lain-lain, baru PKI. Barulah tahun 65 terjadi gerakan yang namanya G30S PKI. Pak Harto tampil, selesai. Bung Karno tidak sanggup membubarkan Partai Komunis, diganti oleh Pak Harto yang membubarkan, bermandatkan 11 Maret. Terjadi, ditata. Yang mula-mula ditata oleh Pak Harto, pendidikan dan pangan. Pendidikan dirasa bangsa Indonesia ini rata-rata tidak tamat SD ketika Pak Harto tampil. Sebelum Pak Harto, kegiatan Bung Karno ada yang namanya pemberantasan buta huruf. Saudara-saudara, Pak Harto menyadari, tadi disampaikan oleh dari mana? Pak Amik itu dari mana itu? Bappenas. Atau satu lagi dari Pak Sumarang. Membangun pendidikan dasar, punya target supaya bangsa Indonesia ini tamat sekolah dasar, punya literasi walaupun dasar. Dicanangkan 25 tahun selesai. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 dijalankan secara murni dan konsekuen. Itu moto daripada Pak Harto yang diistilahkan oleh sejarah Orde Baru. Kemudian pangan, dibuatlah impres pendidikan, impres dan bimas daripada pangan, inmas daripada pangan. Indonesia bebas dari kelaparan, sangat minim impor. Terjadilah gerakan yang tak terkendali, merubah Undang-Undang Dasar 45 sampai total tinggal sampulnya. Isinya sudah dirubah, tinggal sampulnya menjadi seperti hari ini. Kemudian dalam hari ini ada cita-cita generasi emas tahun 45. Mungkinkah tercapai? Ya kalau ditanya mungkinkah, ya bisa mungkin, bisa tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, mengapa? Karena Indonesia ada dalam kondisi darurat pendidikan dan darurat pangan. Mau diakui atau mau tidak, begitu kenyataannya. Hari ini pendidikan rata-rata bangsa Indonesia baru SMP. Kemudian nilai daripada ranking daripada pendidikan di Indonesia 54 daripada 77. Jauh sekali. Maka kita katakan darurat pendidikan. Pangan, sekalipun ada bansos yang dilempar-lempar oleh presidennya ketika itu, namun darurat pangan. Bansos selesai, semua berbicara impor berapa ribu ton, berapa juta ton. Itu potret hari ini. Maka bangsa Indonesia ini harus punya potret pendidikan ke depan. Harus bertanya,
Kalau hari ini 60% pendidikan bangsa Indonesia rata-rata itu SMP, tahun 45 berapa rata-rata bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia ini akan punya kemajuan kalau anak bangsanya sudah rata-rata 90% tamatan sekolah menengah atas. Tidak usah ada aliyah, tidak usah ini, menengah atas saja. Bisa dicapai atau tidak? Dibuat roadmap untuk mencapai. Itu pendidikan. Kemudian bangsa Indonesia ini yang kedua, karena perkaranya atau persoalannya itu di pangan, harus menjadi lumbung pangan dunia, bukan Indonesia. Gimana roadmapnya? Dua ini yang kita bahas. Tadi itu pembukaan. Kalau pembukaan Ibnu Khaldun itu banyak sekali, ujungnya hadza wallahu yar'ana walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau pembukaannya 7 jilid, kalau yang tebal-tebal, maka dinamakan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itulah bukunya, namanya pembukaan. Kita lanjutkan. Bagaimana bangsa Indonesia untuk mencapai itu? Yang minimal rata-rata penduduk Indonesia ini tamatan SMA. Saya memberikan gambaran sedikit. Pada waktu Al-Zaitun berdiri, terus menampilkan moto pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, saya baru melihat di kampus ini yang bekerja ketika itu 3.000 orang yang mengerjakan simultan dan cepat. Ketika itu rata-rata tamatan SD dan sangat banyak yang nol pendidikan tapi bisa bekerja saja. Maka digariskan, oleh saya menggariskan, anak yang kerja atau orang yang kerja di kampus ini sebagai karyawan pendidikan harus tamat SMA. Berapa lama? 10 tahun. Maka diadakan gerakan yang namanya kelas dewasa. Alhamdulillah setelah 12 tahun alias 10 tahun lebih ke 15, semua sudah terbebas. Semua berpendidikan SMA masuk dalam kelas dewasa yang kemudian ikut program kejar-kejaran itu. Kemudian telah sampai kepada umurnya yang 25 ini, sudah yang tamatan SMA. SMA itu paket berapa itu? Paket C sudah lebih daripada 25% S1. Kemudian ada beberapa sudah mencapai S2. Kemudian dalam proses S3 dari nol. Mengapa? Ditarget dan dibuat roadmap yang jelas. Ada nggak contoh? Abdul Latif. Berdiri coba Abdul Latif. Oh, nggak datang. Biasanya datang itu untuk contoh. Dari SD ditanya, mana ijazahmu? Saya sudah tamat Pak Syekh. Ketika itu kerja bagian pembangunan. Mana ijazahmu? Belum diambil. Jangan-jangan nggak tamat, ambil. Pergi ke Boyolali ditunjukkan. Kok baru? Mungkin baru dibuat. Nyokok tidak kamu? Enggak, saya sekolah beneran. Oke, masuk. Sekarang mau menyelesaikan S3. Artinya di kampus ini harus sesuai dengan pusat pendidikan. Jangan pernah mendidik tapi dasar pendidikannya hanya SGB. Apa itu SGB? Dulu zaman saya sekolah dasar tahun 55 itu ada guru saya itu SGB, Sekolah Guru Bantu.
3 tahun sekolah dari tamatan SD ngajar. Kemudian yang lebih tinggi lagi SDA. Kemudian dihapus, tinggal ada SGA dan PGA. Kemudian dihapus, sekarang tidak ada. Entah tamatan apa yang jadi guru itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi bangsa ini harus punya ke depan cita-cita minimal SMA. Kalau sudah minimal SMA, perguruan tingginya akan terus naik. Gimana caranya? Kalau dengan cara yang hari ini tidak akan bisa. Mengapa? Pendidikan tidak efektif, tidak efisien. Mengapa? Tersebar di seluruh Nusantara yang begini banyaknya. Pulaunya banyak, penduduknya banyak. Bagaimana mengkoordinasikannya? Tidak bisa. Tahun 45 hanya kenangan, tercapai tahun 45. Tapi pendidikan yang dipertanyakan, bisa naik apa tidak dari ranking 54 menjadi ranking ya paling tidak 10 besar. Saudara, maka kita harus membuat, negara ini harus membuat, dimulai dari Pak Prabowo. Dulu Pak Harto dari SD dengan SD Impres, sekarang pendidikan terintegrasi dan terpusat. Indonesia mempunyai 500 daerah. Jangan banyak-banyak sekolah, dirikan kampus, 500 kampus. Kampusnya 1000, pendukungnya 2000, 3000 hektar. Kali 500, 1,5 juta hektar. Indonesia punya. Masukkan anak didik ini menjadi wajib belajar. Dari 1 sampai 5 itu SD, jangan masuk kampus dulu. Nanti kalau sudah 5, 6 sampai kelas 12 masuk dalam kampus, ditambah 3 tahun. Apa yang diberikan? Kurikulum itu gampang dibuat, asal tempatnya jelas. Hari ini ganti menteri, ganti kurikulum, apapun namanya, tapi capaiannya tidak ada. Mengapa? Disangkanya pendidikan itu kurikulum. Kurikulum itu penting nggak penting. Kalau gurunya hebat, membuat kurikulum sendiri. Jadi kurikulum ada, guru yang menyampaikan ada, kemudian metodenya jelas. Maka di dalam kampus itu diciptakan pendidikan vokasional yang diperlukan oleh negara. Negara memerlukan apa? Yang jelas negara memerlukan pangan. Beberapa bulan yang lalu kita mendengar tatkala membuka food estate, ada, kalau nggak salah Pak Jenderal juga itu, Pak Luhut kalau nggak salah. Kita datangkan petani-petani dari China, nggak mau pulang itu. Dari penduduk Indonesia tambah banyak lagi. Mestinya dari pendidikan yang melaksanakan pertanian itu, vokasional pendidikan bidang pertanian, itu bisa dibuat kalau dalam kampus seperti ini yang luasnya 1000 hektar, kemudian lengkapnya 2000 hektar. Sebab pendidikan yang seperti itu akan efektif, akan efisien. Sekarang coba bayangkan, anak bangun pagi, sekolahnya jauh, naik mobil umum, kemudian macet, belum sarapan, masuk kelas, gurunya terlambat, anak murid lari mencari makanan, tidak efektif. Pasti tidak efisien, lebih mahal biayanya itu. Kalau sudah dalam kampus semua ini wajib belajar, nanti polisinya tidak hanya bekerja di pinggir jalan sambil nilang, tidak.
Yang ditilang itu orang tua yang tidak mau menyekolahkan anak. Mengapa? Karena sudah wajib belajar. Sering kalau disampaikan seperti ini, oh nggak ada uang. Uang banyak, tersebar di mana-mana uang Indonesia ini. Karena kaya raya. Pak Prabowo selalu mengatakan Indonesia kaya raya. Mari kekayaan ini kita fokuskan kepada pendidikan, dibentuklah konsentrasi pendidikan atau integrasi pendidikan di kampus yang terintegrasi. Hanya ada 500 tempat pendidikan. Bagaimana dengan swasta yang seperti Al-Zaitun? Jangan dipikir. Andainya tidak dikasih biaya juga bisa hidup. Dikasih biaya, nanti dikatakan money laundering dan lain-lain. Karena sudah mapan, sudah mandiri, dana pendidikannya direbut oleh Bareskrim bermiliar-miliar, ratusan miliar, tenang. Mengapa mandiri? 29 Desember tahun 24 itu dicanangkan dana pendidikan Al-Zaitun itu cuma 1 triliun. Dirampok pula sekarang. Diinginkan supaya Al-Zaitun ini tidak bergerak. Namun karena kita bangsa yang bergerak, bangsa Indonesia bergerak, jalan terus. Kenapa? Pangan cukup. Diversifikasi pangan ada. Pangan Indonesia biasanya diukur dari beras, jagung, kedelai, kacang-kacangan, ikan, telur, daging kaki 2, daging kaki 4 kecil, daging kaki 4 besar, susu, semua bisa kita buat. Mengapa mandiri? Nah, ini keluar dari cerita ya. Tapi berbentuk cerita, minta 5 menit saja cerita. Itu salahnya tadi yang dari Gapnas tadi, pakai menampangkan dan gambar pendidikan tertua di dunia kan, ujung sana Maroko, kemudian Al-Azhar, kemudian Iran, kemudian Al-Zaitun. Kenapa kalau dilihat gambar kan seperti agak sama gitu, agak bukan sama. Dibangun berapa lama itu? Al-Zaitun ini dibangun berapa lama? Fisiknya 10 tahun. Sampai fisik yang seperti ini 10 tahun. Bagaimana bisa dibangun dalam 10 tahun seperti ini? Saya melang-melang buana. Toko Broto di luar Indonesia itu hampir 10 tahun. Semua negeri Muslim saya datangi. Kok punya uang saya? Uang itu gampang dicari. Saya ketika itu ditugaskan oleh Pak Natsir. Kata Pak Natsir, Abdus Salam, kamu tugas ke luar negeri saja. Kalau di dalam negeri kamu ini sering golput. Nanti dicari-cari orang terus. Jadi setelah dicari-cari orang, disembunyikan orang, keluar kamu keluar negeri saja. Nanti ikut golput lagi, rusak lagi kamu. Ya oke. 1 tahun ditugaskan ke Suriname. Tapi mentalnya kecil, takut, nggak berani. Kita ditugaskan di Malaysia Timur. Dulu Kalimantan Utara namanya, kemudian berubah menjadi Sabah. Sabah itu sebetulnya milik Belanda, ditukar kepada Raffles. Raffles memberikan ini apa namanya, Sumatera itu apa? Bengkulu. Singapura juga punya Indonesia tadi, Malaka punya Indonesia, bukan? Jadi singkat kata, tanggal 21 September saya baru punya anak yang diidam-idamkan anak putri masih merah, ditinggalkan. Kata Pak Nasir, cepat berangkat.
gajinya ringan-ringan saja di Malaysia Timur sebagai pembina keagamaan. Dan saya setiap tahun mendapat tiket berupa uang untuk dibelikan tiket. Tidak digunakan untuk ke Indonesia saja, tapi digunakan keliling. Nah, itu namanya punya uang. Setelah hampir 10 tahun, nah belum. Setelah dalam perjalanan tahun 80 masuk, kemudian 82 diangkat menjadi presiden Masyarakat Indonesia Sabah Sarawak Brunei. Selama 8 tahun, 2 periode. Jadi tahu pelosok-pelosok, terus diskusi sampai punya keinginan besar untuk mendirikan lembaga pendidikan yang sedikit beda dengan yang ada. Pesantren tapi bukan pesantren, spiritnya saja, spirit pesantren, but modern system mulai dibuat. Sampai hampir 10 tahun saya pamitan ke kawan-kawan. Saya mau resign, meletakkan jawatan karena diangkat dari Robi ke Alam Al-Islami, saya serahkan mandat. Saya mau pulang. Kawan-kawan mencegah. Mau apa lagi kamu? Sudah enak kerja di sini. Di Indonesia susah mencari kerjaan. Itu memang betul. Tapi saya tidak mencari kerjaan. Mau membuat pekerjaan. Mau apa? Mau membuat pendidikan. Bisa nggak bisa? Ya, ada yang bilang, ini tak sangoni, barangkali nanti untuk beli apa gitu. Tanah tak sangoni, artinya diberi. Sangu itu bukan nasi ya, kalau bahasa Sunda nasi. Sangu itu ongkos. Kita kumpulkan. Baru kita berbincang pendidikan, lapor pada Pak Natsir. Pak Natsir, saya berhenti. Kenapa? Mau membuat sekolahan. Kalau lama-lama di kampung orang, nanti jadi orang sana saya. Oh ya, apa? Bentuknya seperti pesantren. Seperti apa? Belum ada, Pak. Baru kita ya, lanjut. Tidak lama, 96 sudah mulai. 99 dibuka. Yang buka Pak Presiden. 2015 kita anggap selesai membangun fisik, membangun yang lain. Nah, ternyata bisa. Apalagi Indonesia itu tadi gambaran ya. Dan 10 tahun itu. Yang kita duduk di sini 10 tahun. Satu di antaranya kita duduk di sini, ini bangunan yang dibangun dalam 10 tahun. Sampai masjid sampai hari ini itu 10 tahun. Makanya nggak selesai-selesai. Kalau selesai nanti nggak ada amal ibadahnya. Orang bertanya dari mana uangnya membangun ini, tidak dari uang, dari semen dan batu. Semen gampang dicari, karena semen Gresik tidak mau dikasih semen Cibinong itu tidak mau. Semen Gresik, fanatik amat lah, memang saya orang Gresik awalnya. Banyak yang bisa diajak bicara, kalau ngutang dikasih. Jadi ini yang namanya semen Gresik tidak pernah bayar cash. Kadang-kadang ditagih sampai 10 kali. Setelah itu kita membangun kerjasama dengan perbankan. Modalnya hanya kepercayaan. Karena tatkala kita di Malaysia, pulang ke Indonesia, tuker uang di satu tempat itu. Tatkala terakhir kita mau tuker uang, sudah meninggal orang itu, suruh ke keponakannya. Itulah yang namanya robetan tular. Robetan ular walaupun kena ini itu memberikan fondasi pemahaman tentang keuangan. Bagaimana? Dulu nama saya itu kan banyak. 1. AS Panji Gumilang. 2. Haji Abu Ma'arif.
3 Panji Gumilang, 4 Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang, dan semua ini sah. Kenapa? Disahkan oleh pengadilan negeri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh macam-macam namanya, Nabi Muhammad saja 2201 namanya dan sah. Maka sering disindir, wah itu namanya banyak. Kenapa kalau banyak? Yang sulit itu sedikit. Karena namanya banyak. Sampai Pak Kiflan juga tahu itu namanya banyak. Kan intel Pak Kiflan tadinya. Tapi sahabat dekat. Sampai jadi jenderal itu. Sahabat dekat. Uang itu gampang dicari. Maka mengasih pelajaran. Pak Abu, namanya Abu Ma'arif di bank itu nama Abu Ma'arif. Kalau caranya begini, Pak Abu nggak bisa bangun. Punya 1 juta, dihabiskan 1 juta. Terus bagaimana? Ya pinjam ke bank. Terus apa? Apa namanya cakarannya? Boroknya. Uang. Gimana kok uang? Uang Pak Abu ini jangan dipakai, simpen saja di bank, pinjam ke bank, nanti dicicil karena Pak Abu tiap pekan ada penghasilan. Dulu saya mengatakan apa pekerjaan Pak Abu? Jual beli barang bekas. Apa saja orang bekas ya nggak dibeli. Ya bekas tidak baik kita baikkan. Itu kan jual beli barang bekas. Jangan-jangan saudara juga ada barang bekas. Kalau sudah dibeli oleh Syekh Al-Zaitun, dulu belum Syekh Al-Zaitun, itu saya mau buat pendidikan, kamu mau ikutnya? Bagaimana? Ini. Oh ya ikut. Gimana cara ikutnya? Kamu membeli tanah, wakafkan ke Al-Zaitun. Lah kok pada mau? Banyak orang yang mau. Sehingga manusia Indonesia yang otaknya curiga terus. Padahal Pak Kiflan yang namanya ketika itu penguasa tentara dan intel nggak curiga. Apa buktinya nggak curiga? Bergabung sampai hari ini. Pertama yang ditanya itu dananya dari mana? Ngerampok ya. Dan Panji Gumilang kalau ngerampok lehernya habis sudah. Oh cuci otak. Gimana nyuci otak? Otak saya aja kemarin dicuci oleh Dr. Terawan. Ya. Ini otak saya ini menurut Dr. Terawan sehat, jadi bersihkan. Artinya dicuci otak. Masa mencuci otak lain? Ini bahasa yang orang-orang yang cerdas-cerdas itu mengatakan begitu. Ditulis buku macam-macam. Dipenjarakan. Saudara-saudara, dalam penjara itu saudara membayangkan kan seru kan? Enggak seru, enggak apa. Saya dalam penjara menjelang tidur itu menyanyi Indonesia tanah air kita, diikuti oleh orang satu. Kalau belum menyanyi belum tidur. Malah kalau dibuka pintu, kok lambat tadi nyanyinya, sedang lambat aja. Setelah nyanyi Indonesia tanah air kita, senyap tidur. Ternyata sekarang diikuti di Gelora Bung Karno itu, sambil tepuk tangan mengalahkan Saudi. Ada orang yang bertanya, Syekh, mengapa Saudi itu kok kalah? Loh kalah lah. Negara yang sudah ada didirikan oleh Muhammad Rasulullah dirubah sertifikatnya, diganti, akta notarisnya diganti. Bukan akta notaris Madinah Al-Munawwarah dipimpin oleh Muhammad Rasulullah dan seterusnya, mestinya dirubah akta
notarisnya menjadi Saudi Arabia. Pantas dikalahkan oleh ketuhanan yang Maha Esa. Memang Saudi itu segalanya, tidak Mas. Kita tadi Pak dari UIN tadi, ada turunan Abu Jahal. Turunan Abu Jahal sampai ke Bahrain. Takut kalah oleh ketuhanan yang Maha Esa, dia nggak berani datang ke sini. Nah, jadi mengapa Indonesia sudah mengatakan Indonesia tanah yang suci? Coba dengarkan anthem Saudi Arabia bercerita tentang Saudi. Di sini bercerita tentang tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Indonesia tanah berseri, tanah kita yang mari kita berjanji Indonesia abadi. Besok juga berubah Saudi. Indonesia abadi. Inilah ditata pendidikannya. Ada tempo berapa tahun? 20 tahun lagi. Al-Zaitun ini cuma 10 tahun bisa. Indonesia dengan modal besar membuat sentra pendidikan 500 sentra pendidikan ini bisa paling 5 tahun. Pak Prabowo bisa membuat ini. Di sana nanti ada vokasi. Vokasi apa yang diperlukan? Oh, ini pertanian supaya maju gimana? Anak-anak didik disuruh membuat alat pengolahan tanah. Setelah begitu alat untuk menyebar pupuk. Setelah itu alat untuk membasmi hama. Setelah itu alat untuk memanen, dibuat oleh anak sekolahan. Cina begitu, Amerika juga begitu, Jepang begitu, Indonesia akan begitu dimulai oleh Pak Prabowo. Sampai nanti bekerja sama itu dengan Pindad dan sebagainya, buat senjata, buat alat perang di situ, kerjakan oleh anak bangsa yang terdidik. Mumpung belum ketinggalan zaman kita ini. Kalau sampai tahun 45 begini-begini saja, ya begini 54 dari 77. Memblek namanya. Bisakah pendidikan berjalan dengan baik tanpa pangan? Pendidikan hal yang butuh robbah hadzal bait. Ikuti aturan negaramu. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Amanahum min khauf itu pendidikan. At'amahum min ju', food and agriculture dibuat secara bersama. Saudara, penduduk hari ini 283 juta. Bagaimana dengan 2045? Paling sedikit 325 juta, mungkin 350 juta. Berapa pangan yang diperlukan? Kalau pangan bangsa Indonesia 0,12 ton, katakan kali 350 langsung, kali 350 juta, mungkin hasilnya 42 juta ton beras. Berapa keperluannya? Kalau sudah anak-anak didik kita yang vokasional tadi berdasar ilmu untuk bertanam, bisa menghasilkan beras yang bagus minimal 10 ton per tahun. Kemudian 42 juta ton dibagi 10, kan cuma perlu 4.200.000 hektar. Nggak usah membuka lahan baru. Lahan di Indonesia ini yang dimiliki petani 8,1 juta ton, sewa sebagian. Pak Kiflan, ini Pak Kiflan ini CS-nya Pak Prabowo. Dari peristiwa 98 itu, jenderal-jenderal yang lain masuk ke tank, Pak Prabowo naik Pak
Jenderal Kiflan itu naik di atas bawa brand begini, ayo siapa yang mau? Memimpin itu. Sampaikan pesan ini. Sewa. Bagaimana nyewanya? Ambilkan dari dana ketahanan pangan Indonesia. Tahun 25 ini kalau nggak salah 144,9 triliun. Kalau didolarkan itu menjadi 9 miliar sekian dolar. Bagaimana kalau untuk nyewa? Pertanian di Indonesia 1 tahun itu kalau punya keuntungan bersih 1.000 dolar itu sudah waduh, geleng-geleng kepala sambil seneng, nggak ada yang dapat itu. Nah, negara menyewa 1.500 dolar. Kemudian untuk biaya produksi dan lain-lain sampai mekanisasi, nanti membasmi hama itu tidak pakai apa namanya macam-macam, drone saja sudah jalan. Itu dibiayai 5.000 US dollar, diserahkan kepada petani atau rakyat yang disewa 1.500, 3.500 untuk saprodi dan lain-lain. Maka nanti per 1.000 hektar ini daerah pertanian tidak seperti sekarang. Sekarang itu mau bawa 1 karung itu sulitnya bukan main. Pematangnya sempit, kecil, kemudian dipanggung. Kalau ini untuk menyongsong generasi emas nanti, must be broken. Pasti hancur. Dirubah 1.000 hektar itu dikasih jalan apa nama inspeksi. Jangan sempit-sempit buat jalan inspeksi pertanian. Minimal itu 8 meter. Terus median jala apa namanya pinggir jalan ini 4 meter, 4 meter. Ditanami tanaman pelindung. Kemudian tengah ada dibagi lagi. Di situ ada irigasi dan sebagainya. Maka tatkala panen, tatkala tanam dulu. Tatkala tanam menggunakan mesin tanam. Insya Allah kalau dibuka sistem pendidikan seperti yang diusulkan tadi, 3 tahun sudah bisa membuat mesin tanam. Anak-anak didik Indonesia yang Tokarsa. Kemudian biasanya tanam padi itu harus ada mantun, ngoyos kalau bahasa Jawa Sundanya. Sudah tidak lagi tangan yang garuk-garuk begini. Dibuat mesin ngoyos. Siapa yang membuat? Anak sekolahan. Jangan hari ini ada mobil SMK, tapi nggak ada bendanya. Nanti produk anak-anak SMK di dalam kampus itu bendanya ada real. Untuk kepentingan Nusantara yang segini luas. Sampai panen. Panen sudah tidak lagi menggunakan etem, alat kecil. Pakai mesin panen yang sekali ngangkut 1 mobil besar yang isinya 20 ton angkut masuk ke tempat penjemuran. Penjemurannya bukan matahari, pakai dryer yang sumber energinya dari diri padi itu sendiri. Maka keringnya merata. Setelah itu disimpan, jangan dalam karung, silo yang besar. Kemudian dibuatkanlah rice milling yang bagus, dari silo dibuka jadi beras. Beras yang ditanam jangan beras yang dimasak malam tadi, besok sore jam 5 sore sudah basi. Beras yang ditanam, insya Allah penelitian anak-anak ekstrakurikuler Al-Zaitun bisa menghasilkan beras bagus. Beras apa itu? Gloria. Apa itu Gloria? Gemah Ripahloh Jinawi, Republik Indonesia Raya, disingkat Gloria. Sumber bibitnya dari mana? Bukan dapat nyuri. Kita minta ke Jepang nggak dikasih, ke Singapura. Dan yang memilih saya sendiri, karena yang lain-lain belum tentu bisa.
dapatlah beras. Ditengok oleh Syekh dengan mata batin dan mata zahir. Oh, ini bisa tumbuh ini. Beli 1 kilo saja karena harganya cukup mahal. Sampai di sini direndam, tanam tumbuh 160 titik tanam keluar. Sekarang sudah bisa untuk 1000 hektar. Nama padinya bukan Koshihikari, tapi Kaze Koshihikari. Kaze jenis padi Jepun. Jadi jenisnya Japonica, bundar. Lezatnya bukan main kalau sedang sehat. Ya, karena Syekh merasa lezat terus makan itu berarti sehat. Saya mengukur diri sendiri itu makan kok nggak enak, pasti ini ada apa-apa ini. Tapi kalau disuguhi itu yang namanya Koshihikari Kaze, walaupun hanya 1 kepal itu cukup sampai 1 hari. Ini yang dimakan bangsa Indonesia, diikuti dengan yang lainnya, kedelai yang tadi Ibu mengatakan difermentasi. Di sini sudah fermentasi. Bisa tahu, bisa tempe. Kalau tahu tidak fermentasi, tempe fermentasi. Kemudian ingin minyak goreng, nanam kacang tanah, nanam kedelai, nanam wijen. Jadi sini ada minyak wijen, minyak kacang tanah, minyak kedelai. Makan sendiri. Terkadang kalau ingin, kata orang, kalau minum pagi 1 sendok, sore 1 sendok minyak wijen hitam, katanya semakin kemelintang. Kemelintang itu cerah. Ada semua, wijen putih ada, wijen hitam ada. Semua ada. Ingin ikan, alhamdulillah, masuk ke laut. Maka makannya tuna. Sekarang membuat kapal. Kapal yang di Irian dan kapal yang di Jawa Selatan. Semua yang buat anak sekolah. Insinyur pembangunan saja nggak boleh dekat-dekat. Jangan dekat-dekat, nanti ente klaim. Ini supaya dikerjakan oleh anak didik kita, berarti punya kebanggaan. Dan anak didik kita akan punya sertifikat laut. Tanggal 15 ini dan nanti keluar Januari. Baru sekolah 1,5 tahun dan 1,5 tahun. Apa yang diuji? Yang diuji, ini kapal buatan siapa? Saya, Pak. Siapa arsiteknya? Syekh. Tamatan mana? Nggak tahu. Lah kapal saja Nabi Nuh itu nggak ada sekolahannya. Bisa membuat kapal, dibuat di Rembang, mendaratnya di Ararat. Jadi Nabi Nuh itu mungkin orang Rembang. Mengapa? Kayu jati. Kayu jati yang sudah lama itu, apa nah istilahnya itu? Jati purba. Jati purba itu adanya di Rembang, di tempat ukiran itu, di Parah, di Randu Blatung gitu. Dibuatnya di sana, dan mungkin ketika itu Nabi Nuh diejek. Baru saja kan di sana banyak PKI kan. Jadi kalau zaman Nabi Nuh mungkin PKU lah. Partai Keadilan Umat. Kemudian mendarat di sana karena dibawa oleh tsunami. Ditengok, ini kayu jatinya kayu jati Jawa. Tidak mungkin Jawa, Nabi Nuh bisa mengangkat kayu segitu banyaknya ke tempat lain. Pasti di hutan Jawa. Jawanya ditelisik-telisik, yang paling bagus di daerah Rembang dan sekitarnya. Jadi kalau dikatakan saya nggak sekolah, nggak apa, nggak boleh dijadikan, silakan, yang nggak mau ikut ya nggak apa-apa.
Tapi kan sudah jadi 5 kapal. Anak-anak yang baru 1 tahun 2 kapal. Kalau nggak percaya, nanti bapak-bapak yang habis memberikan orasi, tengok yang buatan anak-anak yang masih sekolah alia kelas 10 dan 11. Kalau 10 baru setengah atau harus 1 semester, kalau 11 1,5. Dia punya 2 kapal. Mau dibawa ke laut, gimana sih? Dibeli oleh saya. Kan ada yang membeli kan? Nah sekarang kalau membuat kan nggak ada yang membeli. Contoh, dibuat SMK otomotif, keluar nggak ada yang beli. Yang beli orang Jepang. Sedangkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tujuan ke Jepang dan bangga. Jalankan kapal di luar saya. Gimana? Kapal Singapura sudah berapa lama? Sudah hampir 3 tahun. Kamu tidak nasionalis. Kemarin ada alumni yang bangga sekali. Jangan bangga kamu. Di mana Indonesiamu? Begitu saja. Ya, nanti saya ngambil punya Indonesia kalau itu gitu dong. Contoh kecil. Saudara-saudara, jadi kalau tidak ditata pendidikan dan pangan, ya nggak akan ekspor lagi, import lagi. Coba kalau kita hitung, 1 orang Indonesia makan beras itu hanya 0,12 ton, artinya 120 kg. 42 kalau 350 perlu 42 juta ton. 42 juta ton dibagi 10 menjadi 4,2 hektar. 1 hektar disewa, katakan biayanya 5.000 menyewa, mendapat 1,8 juta hektar. Pak Prabowo tahun kedua atau ketiga sudah punya 3,6 juta hektar. Terus nyewa. Rakyat senang, mengapa? Menerima uang dan ada di desa, uang itu keliaran di desa. Sekarang kalau orang desa memegang $1.500, kerja di mana? Jadi TKI apa? Nanti uang itu berkeliaran di desa. Majulah desa, majulah kota. Maka dikelola secara koperasi, namanya desa kota. Kalau nanti negara agak sulit, disewa oleh koperasi Pak, asal dibiayai oleh negara. Jadi nggak besar biaya negara ini, biaya untuk membangun negara ini, asal tepat, jangan terserak kemana-mana. Oke, kalau tadi kita membaca ada 2 profesor dan istrinya meneliti SD Impres, maka Pak Prabowo nanti mengangkat seluruh anak bangsa masuk ke dalam pendidikan yang terpadu tadi, keluar lagi Prabowo mengentaskan kemiskinan dan kebutuhan. Titip Pak Jenderal, titip sampaikan. Kalau enggak, undang diskusi. Nanti jangan-jangan seperti dikhawatirkan seperti musyawarah tikus. Nah, apa musyawarah tikus? Jadi tikus ini diserang oleh kucing terus setiap hari. Maka mencari tempat yang aman bermusyawarah, yang besar sampai yang kecil. Keluarlah pendapat dari yang kecil. Nah, kesimpulan pendapat kan demokrasi tikus itu. Kita pasang di leher kucing genta itu lonceng.
biar nanti lewat sudah kerincing kita lari. Setuju semua, setuju, bagus. Yang kecil bertanya, Mas, siapa yang menempelkan di leher kucing? Bubrah lagi, jangan sampai begitu. Andainya iya disampaikan setuju, siapa yang melaksanakan? Panji Gumilang siap. Tentunya dengan Pak Kiflan. Oh, kalau nggak ada jenderalnya Indonesia ini bahaya. Jadi Parjo lah. Yang satu Parcok, yang satu Parjo. Partai hijau. Yang sini partai coklat. Kan sudah terkenal itu bahasa itu. Bukan PDI dan Golkar, bukan. Parjo dan Parcok gitu. Jadi ini saudara-saudara, insya Allah kalau begitu menata Indonesia, makannya dipenuhi. Menurut Ibu tadi, tangan yang apa tadi itu Bu? Yang fungsional, sudah pasti Bu. Beras, dari beras itu ada katulnya. Katul itu bisa dibuat untuk fungsionalnya. Dari situ ada jagung. Jagung bisa diambil macam-macam untuk ternak dan lain-lain. Kemudian ada kedelai, kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada rempah, bawang putih, bawang merah, merica polo dan lain-lain. Ketumbar jinten, merica polo. Itu namanya sambara 12 kata orang Sunda. Kemudian daging, jangan banyak makan daging. Justru bangsa Indonesia kenapa dulu itu menjadi nenek moyang orang pelaut pemberani? Makan ikan. Mengapa? Ikan itu lebih rendah panasnya daripada darah kita, gampang diolah. Tapi kalau daging lebih panas dari darah kita, nggak bisa dicerna. Ya bolehlah kadang-kadang. Makanya pantas kalau makan daging Idul Fitri dan Idul Adha cocok itu. Yang lainnya makan ikan. Adapun sapinya diambil susunya. Jadi ayam itu namanya daging kaki 2. Itu lebih panas itu daripada kambing. Kambing apa nama daging kaki 4 kecil. Ya yang suka yang itu ya makan. Yang penting kecil. Daging kaki 4 besar. Ikan. Buah di Indonesia itu apa saja tumbuh. Kalau sudah begitu, mustahil tidak cerdas. Dan ditata dari sejak dalam kandungan ibu. Berapa menit? Ya, inilah untungnya yang belakang ya ini. Nggak pakai di stop. Jadi maka saudara-saudara jangan bangga dengan nenek moyang, tapi teladani saja. Maka lagu nenek moyangku pun saya rubah. Jadi iramanya lagu nenek moyang Ibu Sus, tapi isinya kita rubah. Nenek moyangku orang pengaruh, kamu bukan kamu orang apa? Nggak pernah berani ke laut. Ini ada guru, nggak usah disebut namanya, berlayar. Kemudian ke belakang itu kita pikir mau buang air kecil, buang air yang dalam perut buat apa ini? Padahal sudah diajari Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, ngomong kosong. Ilmu hanya untuk doa. Doanya juga nggak jelas, nggak pernah naik kapal. Dari semua ke laut. Jangan nenek moyang pula kamu gimana? Jawablah, aku pelanjut nenek moyangku terus, cinta laut samudra biru terus. Ku
jaga terus Indonesia tiga kekayaannya, mari dijaga, mari dirasa agar posisi Indonesia. Nah, begitu dong. Hah? Tahu saudara-saudara kapan mengarangnya itu? Kalah tokoh Broto Indramayu. Orang-orang sibuk berbicara kapan pulang, saya pulang kan, asal saya mau pulang. Nih, ayo nyanyikan. Apa saya? Ini nyanyi, dirubah, jangan nenek moyangku terus. Kamu baca aku lagi. Petaninya gimana? Tuhan bersabda. Terus makanannya jaga terus pun ada juga sayuran buah, itulah dia sumber makanan bagi manusia dan makhluk lainnya. Tuhan itu mestinya baru bersama-sama kita bangun Indonesia. Kita punya andil sarjana-sarjana yang saya katakan the best human material. Ya. Terima kasih dan selalu berdoa mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin, diberi rezeki yang paripurna, diberi kekuatan untuk memanfaatkan rezeki itu demi pengabdian dan dharma bakti pada Tuhan Yang Maha Esa. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin.